Sinbad ini ngelihat ini sebenarnya Netanyahu ini sebenarnya lebih perang ini demi kepentingan diri dia untuk pengalihan isu. Sinbad salah satu yang kemudian mengkritik sebenarnya karena mereka ini nggak siap perang. Intelijennya militernya Israel itu juga mengatakan ini bukan opsi yang terbaik karena ini malah akan menimbulkan kobaran perlawanan di tepi barat. Kembalinya kelompok pejuang Gaza untuk melakukan perlawanan dengan penjajah. Karena kan 1 bulan sebelum terjadi gencatan senjata di Gaza, itu kan kita melihat fenomena tentara-tentara penjajah yang bertumbangan, Sob. Jumlah itu sangat banyak. But here's the challenge of our time. We've grown careless about the choices we make, even with something as simple as the food we consume. This is why Xiaomi exists. As your halal travel companion, Xiaomi provides practical solutions for Muslim travelers. So every step you take draws you closer to Allah. Xiaomi, your halal travel companion in conquering the world in faith and purpose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara program Bedah Gaza Media di Gaza Media di channel Muhammad Hussein Gaza bersama gue Surya dan Pizarro. Mungkin ini perlu perkenalan dulu ya, kalau ini program baru dari Gaza Media, namanya program Bedah Gaza Media, yang akan tampil 2 kali sepekan di channel Muhammad Hussein Gaza. Acara ini akan secara reguler ya, akan dipandu oleh gue Surya sama Pizarro, dan mungkin sekali-kali juga akan ada Muhammad Hussein juga. Ustadz Muhammad Hussein akan hadir di studio atau mungkin via Zoom meeting dan atau cara lain pun ya, atau mungkin telepati juga mungkin boleh lah. Karena emang jadwal Ustadz Muhammad Hussein ini cukup padat ya. Dia banyak melakukan safari dakwah ke daerah-daerah ya kan, bahkan kadang ke luar negeri juga ya, keluar Pulau Jawa, sehingga sulit untuk di-fix-kan waktunya untuk datang ke studio. Nah, berhubung dia udah punya channel yang cukup besar ya, mungkin kita tahu subscriber di Muhammad Hussein Gaza itu udah 1,3, tapi emang untuk update itu nggak terlalu sering. Nah, sayang jadi disepakati bahwa karena kita sudah punya studio dan udah rutin kita berdua Pizarro udah sering bikin, mungkin dari sebelumnya yang udah ngikutin subscribe tentang podcast juga kan, sayang banget kalau channel dari Ustadz Muhammad Hussein ini nggak di-update. Insya Allah akan tetap ada setiap pekannya 2 kali seminggu. Senin Kamis lagi nih, kayak puasa ya. Kalau di channel Tim Tank Podcast kita live sahurnya Senin dan Kamis. Nah, kalau di sini di channel Muhammad Hussein Gaza kita bikin program Bedah Gaza Medianya setiap Senin Kamis. Ya kan, kita tema-tema terpilih tentang Palestina dan khususnya Gaza. Tapi langsung aja ya. Kali ini gue membacakan mengenai isu yang lagi panas di Israel ya, berkaitan dengan konfrontasi atau eskalasi ketegangan antara Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dengan Kepala Badan Intelijen Dalam Negerinya sendiri, Kepala Sinbad, Badan Intelijen Israel, namanya Sinbad, yang direkturnya namanya Ronen Bar. Nah, kita baca nih, ya. Yeah. Ini berita ini dipublish di Gaza Media tanggal 17 hari ini, berarti ya, tanggal 17 Maret 2025. Judulnya, Netanyahu putuskan pecat Kepala Sinbad. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Benjamin Netanyahu memutuskan untuk memecat Kepala Sinbad atau Dinas Keamanan Umum, namanya Ronen Bar. Sementara itu, polisi Israel memutuskan untuk memanggil mantan Kepala Sinbad, Nadav Argaman, untuk diperiksa setelah Netanyahu mengajukan pengaduan terhadapnya. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Netanyahu bertemu dengan Bar dan memberitahu dia bahwa dia akan mengajukan keputusan pemecatan kepada kabinet. Nah, jadi Netanyahu udah manggil si Ronen Bar itu untuk dikasih tahu dia akan memecat, mengusulkan kepada kabinet untuk dipecat ya. Saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu memanggil Ronen Bar untuk pertemuan darurat dan akan mengajukan usulan untuk memecat kepada kabinet. Terkait hal ini, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyambut baik keputusan Perdana Menteri untuk memecat si Ronen Bar itu. Kata Itamar, ini adalah hal yang telah saya tuntut sejak lama. Sementara Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menganggap penggantian Ronen Bar sebagai langkah yang diperlukan dan akan lebih baik jika dia bertanggung jawab dan mengundurkan diri sebelum
mengundurkan diri lebih dari setahun yang lalu. Tetapi di sisi lain, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menganggap bahwa cara Netanyahu yang memalukan dalam memecat Shin Bet menunjukkan bahwa Netanyahu kehilangan emosi, kehilangan kendali emosi dan nilai-nilai, serta mengatakan bahwa pemecatan pada waktu seperti ini adalah bentuk tidak bertanggung jawab dan menunjukkan kurangnya perhatian dia terhadap nasib para sandera. Dia menambahkan bahwa mereka akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas keputusan pemecatan Ronen Bar. Tapi langsung aja, Bis. Ini ada apa sebenarnya, Bis? Kenapa tiba-tiba kok bisa nggak akur ya antara ketua badan intelijen dengan presidennya, Perdana Menterinya sendiri, Bis? Iya, ini agak unik ya Israel ini, Sur ya. Di mana seorang Perdana Menteri secara vulgar itu menyerang kepala intelijennya di muka publik. Ya. Dan juga direspon oleh kepala intelijennya untuk balik menyerang Netanyahu. Ya. Jadi ini terjadi konflik internal yang panas menuju kepada krisis politik pasca operasi Tufan Al-Aqsa yang gagal dihalau oleh penjajah Israel. Dan jadi ini kayak ini saling menyalahkan, Bis, ya? Iya, ini saling menyalahkan. Ini kan setelah laporan dikeluarkan oleh Shin Bet terkait kegagalan menghalau serangan 7 Oktober. 7 Oktober, ya, di mana Shin Bet menyalahkan faktor Netanyahu yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada diberikan bocor informasi oleh Shin Bet tentang adanya serangan ini, tetapi balik Netanyahu itu malah menyerang Shin Bet yang mengatakan Shin Bet gagal melakukan antisipasi. Jadi ini di antara kedua pihak nih, Sur, ini sama-sama penjajah tentunya dan sama-sama punya pandangan yang kontra terhadap bangsa Palestina. Ini malah mereka saling tuding satu sama lain, saling ribut satu sama lain dan udah mengarah kepada pemecatan. Ya, nah masalahnya di Israel ini dia nggak bisa asal pecat, ini harus disetujui dulu oleh kabinet. Oh, nggak bisa reshuffle kayak di sini ya? Iya, ini kan apalagi ini badan Shin Bet ini untuk diketahui ini badan intelijen lokal yang tugasnya mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, lalu kemudian melakukan analisa intelijen. Dan juga mereka juga berkali-kali juga terlibat juga dalam upaya penangkapan warga Palestina kayak gitu, Sur. Jadi ini badan khusus intelijen ya. Kalau di Israel itu ada yang lokal domestik namanya Shin Bet, yang keluar negeri namanya Mossad. Nah, jadi ini menciptakan konflik dan ketegangan sesama penjajah sendiri, Sur ya. Yang di antara mereka itu saling tuding ya, apalagi ini kalau kita bisa mengatakan ini Israel itu gagal menaklukkan Hamdi. Ya, kelompok pejuang yang ada di Gaza ya. Ketika kita bisa melihat ya, ternyata sampai sekarang klaimnya Netanyahu ingin membumi hanguskan Hamdi ya, mengeliminir kekuatan Hamdi itu gagal terjadi ya. Yang terjadi malah Hamdi semakin lama semakin eksis. Bahkan Menteri Luar Negerinya Amerika Serikat saat itu, Antony Blinken, eranya Biden, mengatakan Hamdi berhasil menambah jumlah pasukan baru sesuai dengan jumlah pasukannya yang sahih ya. Bahkan lebih banyak katanya ya. Nah, ya bahkan lebih banyak. Nah, ini jadi saling tuding. Itu yang ngomong orang Amerika malah. Iya, yang ngomong orang Amerika. Dan ini kan juga ini sebenarnya caranya Netanyahu juga untuk mengendalikan semua orang-orang kelompok militer, pejabat di Israel itu sesuai dengan kehendak dia, Sur. Karena selama ini kan udah banyak yang mengkritik Netanyahu. Netanyahu seharusnya misalkan melanjutkan negosiasi gencatan senjata, tapi ini kan sama Netanyahu malah diabaikan. Netanyahu malah mengulur-ulur negosiasi gencatan senjata demi kepentingan pribadi politiknya. Demi dia tetap bisa berkuasa di jalur Gaza ya. Kemudian udah dibilang dari dulu bahwa sebaiknya langsung aja melakukan pertukaran sandera. Tidak lama setelah Hamdi menguasai mengambil beberapa orang-orang sandera ya di Israel. Karena sejak 7 Oktober itu ya. Iya, sejak 7 Oktober itu. Harusnya dalam hitungan 3-4 bulan atau bahkan pas negosiasi yang pertama tuh ya, November 2023, langsung terjadi pertukaran sandera dan mengikuti apa keinginan dari kelompok pejuang Gaza. Tapi kan ini enggak. Ya, sama dia malah dilakukan genosida yang akhirnya malah membuat sebagian sandera Israel itu tewas. Yang ditawan atau disandera oleh Hamdi itu tewas. Bukan hanya itu, banyak tentara yang sudah dikerahkan oleh Israel dan banyak dari mereka yang bertumbangan. Eyal Zamir misalkan, kepala militernya Israel, mengatakan, Panglima militer yang baru ya. Panglima militer Angkatan Darat ya. Yang baru ya. Mengatakan hampir 6.000 ya tentara penjajah yang tewas dalam perang genosida di Gaza dan pertarungan melawan Hamdi. Ini di luar data resmi IDF yang selama ini ditutup-tutupi, yang hanya mengatakan sekitar 844 tentara penjajah yang tewas di Gaza. Jadi markupnya sangat besar.
Nah, inilah kemudian dievaluasi oleh Sinbad. Bahwa intinya Netanyahu ini sebenarnya udah gagal dalam melakukan perang melawan masyarakat Gaza. Yang tadi bukan hanya perang, tapi genosida masyarakat Gaza yang dibunuh itu orang sipil. Ya kelompok Hamdi itu ada sebuah ada sebuah studi yang mengatakan itu hanya kehilangan sekitar 300 pejuang. Memang Hamdi nggak pernah ngerilis angka resmi ya. Tetapi dalam sebuah studi ada yang mengatakan ini 300. Bayangin 300 berbanding 6.000. Ya, karena kan buta, Sur. Ya. Dan ingat ya, ketika dulu Donald Trump berusaha untuk melakukan relokasi paksa, pengusiran paksa, dan berupaya untuk mengirim tentara kemana? Ke Gaza, ya, tentara Amerika. Sinbad salah satu yang kemudian mengkritik sebenarnya, ya, karena mereka ini nggak siap perang. Ya, dan juga dinas intelijennya militernya Israel itu juga mengatakan ini bukan opsi yang terbaik, karena ini malah akan menimbulkan kobaran perlawanan di tepi barat. Ya. Kemudian kembalinya kelompok pejuang Gaza untuk melakukan perlawanan dengan penjajah. Karena kan 1 bulan sebelum terjadi gencatan senjata di Gaza, itu kan kita melihat fenomena tentara-tentara penjajah yang bertumbangan, Sur. Jumlahnya itu sangat banyak. Sudah di Gaza Utara ya? Di Gaza Utara, ya. Di Jabalia, di Bet Hanun, kemudian di Bet Lahia, dan lain sebagainya, Sur. Itu menjadi saksi bertumbangannya, tewasnya, banyak sekali tentara-tentara penjajah. Yang menariknya, itu bukan dibedil sama pejuang. Itu ini ranjau darurat, Sur. Ya. Iya, banyak dari penggunaannya ya, peledaknya itu dari peledak-peledak bom Israel yang nggak meledak terus dipakai lagi ya. Iya, gitu. Mungkin di recycling gitu ya sama pejuang, lalu kemudian dipasang. Dan kebanyakan yang tewas itu kayak gitu. Ya, jadi para pemirsa juga bisa ngupdate nanti di Gaza Media ya, berita-berita nanti bulan Desember itu kita udah bahkan laporan-laporan khusus ya, tingginya tingkat kematian tentara penjajah. Itu udah kita bikin juga laporan khususnya di Gaza Media, jadi nanti rekan-rekan juga bisa mengakses di situ. Nah, inilah kemudian yang membuat Sinbad bersih tegang dengan Netanyahu. Ya, karena Sinbad ini ngelihat ini sebenarnya Netanyahu ini sebenarnya lebih perang ini demi kepentingan diri dia, so, untuk pengalihan isu. Sejak awal udah paham ya. Udah paham. Tapi menariknya ini, karena walaupun diusulkan untuk dipecat ya, tapi Ronen Bar ini kepala Sinbad, direktur Sinbad ini menolak ya, dia menolak untuk mengundurkan diri atau menolak untuk cabut dari, bilang cabut apa itu istilahnya, turun ya dari jabatannya, meninggalkan jabatannya, dan dia berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya sampai semua tawanan selesai. Nah, ini menarik nih, yang jadi ini dia adalah sampai tawanan selesai, bukan sampai masa tugas dia yang selesai. Iya. Ini ada apa kira-kira? Jadi kan gini, sekarang kan di internal Israel itu aspirasi yang paling besar utama dari masyarakat, kelompok oposisi, bahkan beberapa petinggi militer ialah melanjutkan negosiasi gencatan senjata dengan Hamdi. Karena Hamdi ini barang kalau di perang ini juga nggak kalah. Yang terjadi penjajah itu malah mendapatkan kerugian sangat besar. Ya, jumlah tentara dia yang tewas, tentara dia yang resign, warga masyarakat yang kabur, ya ke luar negeri, ekonomi mereka yang runtuh, ya, militer yang terkuras. Jadi bukan pilihan nih untuk ngelawan Hamdi, karena ini pejuang yang ini bisa dikatakan ini perang yang sangat apa ya, sangat jauh untuk dimenangkan oleh penjajah. Jadi cost-nya itu lebih besar, so. Nah, hitung-hitungannya makanya internal di Israel banyak pejabat militer yang meminta udah kita gencatan senjata aja, lanjutkan ke tahap kedua, agar para sandera ini keluar. Karena kan yang menjadi concern dari warga Israel itu kan keluarga kan bagaimana sandera ini semuanya itu bisa dikeluarkan dari jalur Gaza. Makanya keluarga sandera mengatakan ketika Donald Trump mengatakan kami akan mengirim neraka ke Gaza, para keluarga sandera mengatakan neraka itu lebih baik dikirim ke Netanyahu, yang dia sebenarnya lebih mengorbankan perang. Karena ya orang-orang Israel yang disandra di Gaza juga ya kena ancaman Trump itu sebenarnya ya. Benar, iya. Kayak itu, Sur. Nah, apalagi itu. Dan sekarang emang jadinya krisis politik ya terjadi di Iya, ini krisis politik yang sangat besar di internal Israel. Ini udah konflik, bahkan dalam beberapa kesempatan itu udah saling caci maki, Sur. Ya, di internal anggota parlemen Amerika di Israel, dan para keluarga sandera itu udah baku pukul sama petugas keamanannya parlemen. Ya, jadi ini kita bisa melihat ya bagaimana efek kehancuran
politik yang terjadi di Israel yang bukan tidak mungkin ini sebenarnya mengarah kepada upaya jatuhnya Netanyahu. Nah, cuman kan ini sengaja perang ini terus dikobarkan, dia tidak mau lagi gencatan senjata ya sama Hamdi ya, sama pejuang Gaza demi untuk kekuasaan dia eksis ya. Karena udah nunggu nih kasus korupsi, kasus penyelewengan kepercayaan, ya kasus penyuapan, nggak hanya ke Netanyahu, termasuk ke istrinya tuh, Sarah Netanyahu. Belum lagi nanti kasus kegagalan dia melakukan melakukan perlawanan terhadap Hamdi. Ini banyak tentara yang koit, tewas. Kenapa nggak dari dulu aja kita gencatan senjata? Kalau toh akhirnya ente juga neken, ya ente juga ngajuin gencatan senjata. Sekarang agak belagu aja nih, ya dia nunda-nunda sebenarnya karena bukan karena dia pengen siap perang, bukan karena dia siap untuk bertarung kembali. Ya kalau intelijen, kalau militernya udah ya bisa kita katakan udah mengasihkan rekomendasi untuk tidak melakukan, ya menghindari, lebih baik fokus terhadap keluarnya para sandera yang which is mungkin ada berapa lagi Surya sandera? 60 lebih masih 60 lebih ya. 60 lebih. Dan sama Hamdi dipegang terus tuh, dikip terus tuh. Iya. Ya, dia terakhir komunikasi Hamdi dengan Donald Trump bahkan. Ya, komunikasi dengan pemerintahan Trump, Adam Boehler, yang ini untuk pertama kalinya sejak 1997 Amerika melakukan kontak langsung dengan kelompok yang dianggap teroris. Itu sebenarnya ini ya, termasuk dosa besar bagi Amerika ya. Iya, ini kan Kontak apa? dengan Ini Hamdi. aib bagi politik luar negeri Amerika. Dia sudah menetapkan Hamdi sebagai kelompok teroris, tapi dia juga yang kemudian melakukan lobby, ya, yang merayu Hamdi untuk membebaskan tentara Amerika yang masih ditahan oleh para pejuang Gaza. Ya, jadi ini dual citizenship ya. Ada tentara Amerika yang juga berkeluarga negara Israel, dan Donald Trump meminta ini segera bisa dibebaskan. Apapun syaratnya yang diinginkan oleh Hamdi ini akan dipertimbangkan oleh Washington. Makanya Hamdi meminta jika ingin dibebaskan, pertama syaratnya ialah masuk kepada negosiasi gencatan senjata fase kedua. Yang kemudian targetnya ialah terjadinya gencatan senjata permanen. Yang which is itu berarti adanya pencabutan blokade Gaza dan penarikan tentara Israel dari wilayah sekitar. Sepenuhnya ya. Sepenuhnya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Netanyahu. Kalau ini terjadi, dia udah kalah perang 2 kali itu. Di gencatan senjata kemarin dia sudah kalah, kemudian tiba-tiba ini lagi berlangsung kepada gencatan senjata fase kedua dan upaya penarikan tentara penjajah. Udah 2-0. Ya, Hamdi menang pertarungan dengan penjajah Israel. Ya, yang ini kemudian makanya Netanyahu begitu beram ketika pemerintahan Trump itu tiba-tiba langsung komunikasi dengan Hamdi. Ya, tadinya kan selama ini Hamdi itu hanya dengar dari Israel aja. Ya, dari pihak Israel bagaimana perkembangannya. Cuman kayaknya Amerika juga sadar ini sebenarnya Netanyahu ini kok nunda-nunda mulu. Jadi bertentangan dengan aspirasi masyarakatnya Israel juga Amerika. Iya. Kan demonstrasi di Amerika besar banget menghentikan genosida di Israel karena itu selama ini disumbang oleh Amerika. Yang menurut sebuah data, dana yang diberikan Amerika kepada Israel itu mencapai 800 triliun kalau dirupiahkan. Iya. Padahal dia juga inflasi, Iya. banyak homeless juga di sana. Sekarang imigran malah diusir-usirin kan karena untuk mengamankan ekonomi domestik. Lah kok ini di Israel mereka benar-benar spending uang yang begitu besar. Iya, Masya Allah. Ini kalau bahasa pengajiannya ini ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita ngerasa bahwa orang-orang Israel ini ya seperti ini nih, seperti bersatu padu. Tapi ternyata mereka di Hati mereka dalamnya bercerai-berai. hati mereka iya, Bercerai-berai sekarang berkelahi, saudara. cakar-cakaran. Cakar-cakaran gitu ya. Ya, kita nonton aja dari pinggiran, Pis ya. Iya. Nonton dari pinggiran dan dia kita nikmati prosesnya. Dan proses ini juga ngomong proses juga kayaknya delegasi Israel juga udah balik ke Kairo nih pas berdasarkan berita yang baru di gazamedia.net kali ini nih. Delegasi Israel sekarang ada di Kairo untuk negosiasi pembebasan sandera. Benar. Apa yang baru dari negosiasi sekarang nih, Bis? Iya, ini kan kenapa Israel kemudian mengunjungi Kairo? Karena kita melihat ternyata Hamdi itu kukuh. Secara prinsip ya, dia tetap kukuh. Ini walaupun dibikin diciptakan kelaparan, dihambat bantuan kemanusiaan, ternyata kan ini bagian dari rencana Israel untuk mengadu domba masyarakat Gaza untuk berontak kepada Iya. pejuang. Tapi toh di Gaza juga nggak terjadi friksi yang sangat besar. Hamdi tetap eksis ya, dan kemudian dia tetap mengkeep sandera ya. Makanya ini kemudian mereka ke Kairo ya, karena secara umum kan kalau Mesir sama Israel ini dia punya hubungan diplomatik, ya, berbeda dengan Doha di Qatar ya, yang ini kemudian deadlock kemarin upaya pembebasan sandera, dan ini kemudian berlanjut di Mesir ya, untuk dialog antara, karena juga bisa menjadi gini, kenapa Israel itu ke Mesir, karena kan nggak ada Amerika ya.
gitu. Ya, dia pengen fokus kepada komunikasi langsung dengan Hamdi, Sur. Ya, komunikasi langsung dengan Hamdi untuk mencapai kesepakatan pertukaran sandera, dan kayaknya Hamdi nggak akan mau. Kalau kemudian dia malah nggak gitu tertarik ya, nggak begitu tarik ya, berbicara langsung sama Israel ya. benar gitu, karena tahu bahwa kira Israel ini Amerika sebenarnya. Netanyahu kalau nggak ada dana dari Amerika, support militer dari Amerika, itu sama kayak nasib Assad di Suriah, yang akhirnya Putin itu ngelepas dukungan terhadap Assad, tumbang, Sur. Begitu aja. Ini sama nih, karena secara ekonomi, ya dana yang dikeluarkan Israel aja dalam genosida Gaza itu 1.100 triliun. Itu kan nyedot anggaran militer, anggaran kesehatan, pendidikan, ekonomi, anggaran pangan. Ya, tapi apa hasilnya? Mereka nggak dapat satupun, Sul. Hasil yang benar-benar jadi tujuan strategisnya Netanyahu, menghabisi kelompok pejuang, mengembalikan sandera, dan kemudian memulangkan para pemukim ilegal Yahudi ke wilayah perbatasan Palestina terjajah. Itu kan nggak ada yang terpenuhi itu. Yang ada malah kabur para pemukim ilegal Yahudi itu. Iya, benar. Dan ini juga ya kabarnya, Hamdi baru-baru ini kan menyetujui untuk membebaskan satu lagi ya, sandera Israel yang juga punya paspor Amerika Serikat ya. Yang ini bagian dari deal yang dilakukan secara langsung antara Amerika dengan Hamdi itu untuk membebaskan satu warga Amerika Serikat yang punya paspor Israel juga, namanya siapa Pak? Edan Alexander ya? Iya, Edan Alexander, dan juga beberapa jasad warga Israel yang disimpan sama para pejuang di Gaza. Dan kabarnya kemauan Hamdi untuk istilah ini kan sebenarnya kan bonus aja nih. Ya kan, bonus dari fase pertama, ya kan, yang harusnya fase pertama udah selesai nih pertukaran tawanannya kan, tapi ini belum masuk fase kedua, tetap dilakukan sama Hamdi ya. Ini apa bis katanya ini seperti bola api yang dilemparkan sama Betul. Hamdi. Dengan Hamdi menyetujui pembebasan tentara Amerika berpaspor penjajah juga, dual citizenship, ini cara elegan dan cerdiknya Hamdi untuk ngamprokin Amerika dengan penjajah, gitu. Untuk mengadu domba antara Amerika dengan Israel, dan ini menempatkan Netanyahu dalam tekanan karena dia langsung berhadapan dengan Donald Trump. Kan Donald Trump bisa bilang, Netanyahu, ini Hamdi setuju nih bebasin tentara gue nih, warga negara gue. Tapi kok lu terus nunda pertukaran sandera? Ini gimana sih kayak gitu? Iya. Nah, ini kan cara Hamdi untuk melempar bola api kepada Amerika untuk langsung berkonfrontasi dengan Netanyahu. Dan selama ini kan Netanyahu tuh nggak mau seperti konfrontasi sama Amerika. Lah kok bahasanya kalau jadi kita saling hadap-hadapan nih. Apalagi Trump ini kan baru menjabat ya. Beda sama Biden yang tinggal sedikit masa tugasnya ya. Iya. Dan dia masih panjang. Masih panjang. Kan dan publik Amerika juga bisa nuntut Trump, Sur. Loh, Anda ngusir-ngusirin imigran, ya Meksiko, kemudian keluar dari perjanjian iklim, Paris Agreement. Baru-baru ini misalkan dana-dana yang difunding oleh Amerika juga dihentikan demi saving money. Tapi kok untuk Israel masih terus jor-joran. Ya, masih kuat mengirimkan uang kepada penjajah, sedangkan hasilnya nggak ada. Sandra masih ditahan nih oleh Hamdi. Nah, ini kan kenapa kemudian Trump melakukan komunikasi dengan Hamdi? Ini kan karena tekanan publik, so. Masyarakat Arab di sana, komunitas Palestina, kemudian komunitas kelompok peduli HAM, pro-demokrasi. Ini yang menempatkan Trump juga dalam tekanan yang sangat besar. Apalagi yang menarik ini, data menunjukkan 40% ya, atau hampir 40% remaja-remaja Yahudi Amerika itu udah pro sama Hamdi. Ya. Itu bukan cuma sekedar simpati sama orang Palestina secara umum, tapi secara ini remaja Jewish etnis gitu ya. Kelompok Yahudi yang ada di sana, ini bukan komunitas Kristen, ya, apalagi komunitas Muslim, komunitas Yahudi. Menurut gue ini jadi tekanan Trump satu sisi, ya. Jadi tekanan Trump, tekanan secara untuk saving ekonomi dia, saving keuangan dia, dan juga ketekanan terhadap masyarakat Amerika yang udah muak melihat perang di Timur Tengah. Yang tiap hari dia ngeliat bayi-bayi berkelimpangan, bayi-bayi yang mati kedinginan, yang itu juga terjadi karena saham Washington. Pajak yang mereka bayar ya. Betul gitu. Makanya kan demo di Amerika udah sampai buat poster, jangan pakai pajak kami untuk genosida bayi-bayi Gaza. Masya Allah. Apalagi Pis, berkaitan dengan ini Pis? Apa paling cukup ya? Paling itu dulu ya. Edisi perdana kita di channel Muhammad Hussein Gaza ya. Dan ya seperti tadi kan ente sempat singgung juga tuh bahwa
Bashar Assad ini kan sudah tidak diinginkan lagi sama Rusia ya, sehingga dia tinggalkan sama Rusia dan akhirnya ya kolaps, jatuh ya. Dan itu sebuah hal-hal yang nggak pernah kita duga-duga juga sebenarnya kalau bakal seperti itu endingnya ya. Kita tahu bakal yang namanya rezim zolim bakal menemui akhirnya, tapi kita nggak pernah tahu kayak gimana ya. Waktu itu kita nebak-nebak mungkin Bashar al-Assad akan jatuh seperti Gaddafi gitu kan, ngarepnya kan jatuh di parit gitu kan, ya ditemukan sama orang oposisi di parit yang dia orang oposisi yang dia bilang sebagai tikus-tikus got ya, tapi ternyata dia sendiri yang ditemukan di got, benar-benar di parit. Kita mungkin wow, apakah si Bashar al-Assad berakhir seperti Gaddafi ya, tapi ternyata enggak ya, takdir Allah lokasinya begitu ya kan, kabur. Dan kita nggak tahu, bukan mungkin ada tanda-tanda si Donald Trump akan mengabaikan Netanyahu, seperti mungkin bahkan berujung pada seperti apa nasib Assad juga ya, wallahu alam ya guys. Tapi ya Allah yang paling tahu deh akhir yang paling layak buat orang-orang yang zolim ya. Paling demikian buat Anda ini sama Pizarro untuk edisi perdana Bedah Gaza Media di channel Muhammad Hussein Gaza. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.